untuk umum. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kepada Kiai Haji Fikri Bareno dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Khazinuddin yang mengundang kita hadir pada malam hari ini, para advokat, para ahli hukum yang luar biasa banyak hadir bersama kita, dan para tokoh-tokoh lainnya akan menyampaikan pandangannya terhadap ulama kita, yaitu Ustaz Farid Oqbah, Ustaz Zain An-Najah, dan Ustaz Anung, yang memang dalam jangka tidak lama lagi akan diputus di pengadilannya, begitu saja. Ya. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka dukungan dan pandangan kita kepada ustadz-ustadz kita ini. Maka saya ingin menyampaikan, terutama himbauan saya adalah kepada para pemimpin negeri ini, kepada para penegak hukum, kepada lebih khusus mungkin jaksa dan hakimnya, bagaimana terkait dengan ulama kita, yaitu Ustadz Farid Oqbah, kemudian Ustadz Zain An-Najah, dan Ustadz Anum. Selama kita kenal dengan beliau, beliau adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris nabi. Hari ini kita memang betul sudah tidak ada nabi dan rasul, tetapi sangat jelas bahwa pewarisnya dalam hal dakwah adalah para ulama itu yang hadir di tengah kita. Dialah yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah SAW. Dialah yang melanjutkan Al-Quran dan Sunnah sehingga sampai ke seluruh umat, ke seluruh manusia di bumi Allah ini. Dan kita juga mengenal bagaimana di dalam surah Al-Fatir ayat 28 Allah menstirnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan adanya persoalan hukum yang menimpa saudara kita, ulama kita, Ustaz Farid Oqbah, kemudian ada Ustaz Zain An-Najah, ada Ustaz Anum. Saya kenal baik dengan beliau, dengan ketiganya. Sejak saya kenal dengan beliau, dia dakwanya adalah dakwah yang luar biasa. Seperti dia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Pusat kita. Bahkan wakil ketua seperti Ustaz Zain An-Najah itu dia wakil ketua umum dari Dewan Dakwah Islamiyah. Di Majelis Ulama Indonesia dia adalah komisi fatwa. Dan begitu juga Ustaz Farid Oqbah. Beliau dakwahnya sangat santun. Saya kenal sejak 2016. Beliau adalah ulama yang 212 dihadir menyampaikan dakwah-dakwah yang santun di tengah-tengah umat. Kemudian dan dia bukan ulama kacang-kacangan. Dia adalah ulama untuk tidak hanya nasional, bahkan di internasional. Dia dihormati orang, dihargai orang, ilmunya adalah sangat tinggi. Jadi ini adalah ulama yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Ibnu Abbas misalkan, dia menyebutkan bahwa ulama ini adalah dia didoakan oleh ikan-ikan yang bermiliar-miliaran ada di dalam lautan, bahkan bermiliar-miliar burung-burung yang ada di udara, dan bintang-bintang di langit yang tinggi. Semuanya mendoakan kepada para ulama kita ini. Dan tiga ulama ini adalah memenuhi syarat untuk itu. Dan kita mempunyai rekamannya Pak di YouTube.
maupun live secara langsung seperti Ustaz Zain An-Najah. Dia adalah salah satu guru yang kita hadirkan untuk kajian bulanan di pengajian politik Islam di Al-Azhar. Kebetulan saya adalah ketua pengajiannya. Dan saya tidak pernah mendengarkan ada dakwahnya yang mengarah kepada terorisasi, teroris dan lain-lainnya. Dakwahnya sangat jelas, sangat nyata, Al-Quran dan Sunnah yang dia sampaikan dengan sangat santun. Itulah tiga-tiganya ustaz kita. Dan ulama kita yang tiga ini adalah menjadi panutan bagi umat kita, menjadi contoh teladan kebaikannya bagi umat kita. Dan dia betul-betul mewarisi apa yang diajarkan Rasulullah, bahwa dakwahnya adalah seperti juga dakwah dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kepada kebaikan, melarang kepada keburukan. Dan itulah pastilah tentunya bukan teroris, tidak ada kaitan dengan teroris. Di dalam surat Al-Imran ayat 110 sangat nyata Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Inilah yang dikerjakan sama ulama kita dan sangat luar biasa. Wahai para pemimpin kita hari ini, wahai para penegak hukum kita pada hari ini, lebih khusus kepada hakim dan jaksa yang mungkin sebentar lagi akan memutus persoalan hukum ini, kepada para ulama kita yang luar biasa ini. Selama proses persidangan yang telah dilalui beberapa bulan ini, kita semuanya menyaksikan, mengikuti, maka sangat nyata, sangat jauh dari tuduhan teroris itu, karena tidak ada satupun hal yang bisa kita kaitkan. Seluruh aktivitasnya membawa kesantunan, membawa keluar biasaan dakwahnya, dakwah yang sangat lembut, dakwah yang luar biasa. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana para ulama kita ini berdakwah, berteman, berinteraksi dengan seluruh umat di pesantren, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, dan semuanya mendatangkan kedamaian. Inilah ustadz kita. Kemudian saya ingin menyampaikan nasihat Al-Quran dan Sunnah kepada para penegak hukum yang akan tidak lama lagi akan memutuskan hukum. Al-Quran mengingatkan kepada kita, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Ini adalah surah Al-Maidah ayat 8. Lebih lanjut, Allah juga berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ini bahkan hampir setiap khutbah Jumat di majelis Jumat itu selalu diingatkan agar para pemimpin, kepada mereka yang memegang otoritas penegakan hukum, diingatkan agar dia melakukan menegakkan hukum secara adil dan berbuat kebaikan. Di dalam firman yang lain Allah juga mengingatkan, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Apabila kamu menetapkan hukum kepada manusia, maka tegakkanlah hukum itu dengan seadil-adilnya. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita juga bahwa ada 7 orang yang naungannya di akhirat nanti akan sampai, yaitu salah satunya adalah pemimpin yang adil, al-imamun adil, pemimpin yang adil. Mereka akan dapat naungan di sisi Allah nanti. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut, begitu pula Rasulullah mengingatkan kepada kita, ada 3 kelompok orang yang salah satunya akan ada 3 kelompok manusia yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Dan salah satunya adalah sultani muqsit muwafaq, yaitu pemimpin yang adil, yang disetujui.
Pemimpin di sini adalah para penegak yang hukum, termasuk jasa dan hakimnya. Ketika dia berlaku adil, maka dia telah nyata-nyata Allah telah menjamin surga untuknya. Kemudian ada lagi, kita melihat hadis itu adalah diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian lebih lanjut, kita juga ingin menyampaikan pada kesempatan yang amat mulia ini, agar hati para penegak hukum bisa teringatkan oleh mukmin-mukmin yang luar biasa ini, bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada para hakim. Ada 3 kelompok hakim, hanya 1 hakim itu yang masuk surga, yaitu hakim yang dia mengetahui itu adalah kebenaran, lalu dia memutus hukumnya dengan benar, dia memutus hukumnya dengan adil. Dan hakim seperti ini, penegak hukum seperti ini, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ada 2 lagi hakim yang dia akan pasti dimasukkan ke neraka. Itu adalah ketika dia tahu persoalan itu adalah benar, lalu dia memutus hukum secara tidak adil dengan kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah ada hakim yang bodoh, dia memutus hukum dengan kebodohannya, maka dua-duanya dia akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah. Dan itu diriwayatkan oleh hadisnya Abu Daud. Wahai para pemimpin, para penegak hukum hari ini, terutama Anda yang memegang palu yang terkait dengan para ulama kita, ustadz kita, guru umat kita ini, bukan hanya sekedar guru umat, dia adalah guru bangsa yang 3 ini. Oleh sebab itu kami menghimbau, tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Kalau tidak, ada sebuah hadis yang ada di kitab Arba'in, hadis nomor 38. Di sana Rasul mengingatkan kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hadis kursi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku, kata Allah, akan mengumumkan perang terhadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini khusus kepada Anda penegak hukum. Ketika Anda memutuskan hukum dengan tidak adil, maka yang nyata-nyata Rasulullah dan Allah dan Rasulnya telah menyatakan bahwa Allah akan memerangi Anda. Sudah pastilah, berapapun hebatnya Anda, berapapun kuatnya Anda, ketika Allah yang menyatakan perang, maka tidak akan ada yang mampu akan Anda perbuat. Oleh sebab itu, di dalam surat Yusuf ayat 63 disebutkan bahwa siapakah yang menjadi walinya Allah itu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerjemahkan ayat itu bahwa mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, maka dia itu adalah walinya Allah. Maka sangat nyata, sangat jelas sekali bagi kita bahwa ustadz kita ini, ulama kita yang 3 ini adalah orang-orang yang kepahamannya kepada Al-Quran dan Sunnah luar biasa. Dan dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Berdasarkan surat Yunus ini 63, maka dia sangat nyata, dia adalah walinya Allah. Oleh sebab itu, ketika Anda berlaku tidak adil, melakukan kezaliman kepada para ulama kita ini, maka sudah pasti Allah yang akan menyatakan perangnya terhadap Anda. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi iktibar, menjadi pengingat, menjadi pelajaran buat hakim akan memutuskan perkara ini yang tidak akan lama lagi. Oleh sebab itu kami ingatkan supaya berlaku seadil-adilnya. Kalau tidak, maka bersiap-siaplah Anda. Neraka telah nyata-nyata dipersediakan Allah kepada mereka yang berlaku zalim. Apalagi zalimnya adalah kepada para ulama, kepada guru, kepada ulamanya umat Islam. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas
segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dan selanjutnya kita minta pandangan politik media